Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan untuk tahun 2022. Nah, apa saja sih yang bakal terjadi di tahun 2022? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sini ada kartu The World yang memang merepresentasikan di tahun 2022 ada perbaikan-perbaikan yang bakal terjadi di dalam berbagai sektor, di dalam berbagai aspek, terutama mungkin ini adalah fase akhir terkait dengan pandemi yang terjadi selama ini. Meskipun di sisi yang lain ada politisasi dengan berbagai varian-varian baru yang kemungkinan di tahun 2022 juga bakal muncul dengan bentuk-bentuk yang lain ataupun dengan nama yang lain, tetapi secara keseluruhan dari fase-fase ini kita bisa melihat the world dunia akan semakin membaik, termasuk untuk Indonesia juga di tahun 2022 saya rasa juga penanganannya sudah cukup bagus dan juga bakal terjadi perbaikan-perbaikan yang bakal terjadi meskipun ada berbagai macam ancaman yang akan tetap terjadi, tetapi secara keseluruhan untuk Indonesia tersendiri di tahun 2022 bakal bisa mengalami situasi yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk guncangan-guncangan yang diakibatkan oleh berbagai hal di luar sana. Termasuk di dalam posisi ini, Indonesia akan bisa membaik dan juga akan bisa memulai kehidupan yang baru dan terlepas dari segala bentuk ancaman yang terjadi di dalam Indonesia pada posisi saat ini. Dan di sini ada kartun The Temperance yang merepresentasikan setelah kita melalui badai yang cukup berat, kita melalui situasi yang cukup sulit dengan pembatasan, PPKM, lockdown, dan sebagainya, ada pelangi setelah badai, berarti akan ada kebahagiaan yang memang bakalan tercurah di dalam kehidupan kita semua di tahun 2022. Dan tentu saja di sini ada harapan baru, ada pemulihan secara ekonomi, ada pemulihan secara berbagai hal, dan tentu saja harus tetap bersama-sama untuk menghadapi segalanya bersama-sama supaya tetap terlihat kuat dan juga di tahun 2022 kita bisa menghindari dari kehancuran yang bakalan terjadi di tahun 2022. Tetapi di sini saya sampaikan di posisi awal-awal tahun 2022, hati-hati teruntuk beberapa wilayah di Indonesia, khususnya dari wilayah Jawa dan juga Sumatera. Di sini kemungkinan besar bakal terjadi beberapa air yang melimpah atau bisa dikatakan ada banjir yang bakalan terjadi di dalam berbagai wilayah di negara kita Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa, khususnya di beberapa wilayah tertentu di wilayah Jawa, yaitu mungkin di Jawa Timur dan juga di wilayah DKI Jakarta mungkin sudah langganan ya setiap awal tahun, tetapi di sini saya wanti-wanti tidak boleh santai-santai, kamu harus tetap waspada terkait dengan berbagai banjir yang akan terjadi di berbagai wilayah Republik Indonesia. Dan untuk Kalimantan tersendiri sih sebenarnya untuk ada berbagai bencana banjir sih mungkin nggak terlalu seintens tahun lalu ya. Untuk Kalimantan mungkin hanya beberapa wilayah saja, tetapi tetap harus berhati-hati. Dan tentu saja di sini saya sampaikan di bulan-bulan terakhir ya di tahun 2022 sepertinya memang kita harus meningkatkan kewaspadaan karena di bulan November, di bulan Desember di tahun 2022 bakalan terjadi berbagai bentuk situasi yang tidak kita inginkan karena akan ada berbagai bentuk bencana yang bakalan terjadi di bulan Desember tahun 2022. Dan selalu saja kenapa di bulan Desember ada aura yang masih cukup negatif yang melingkupi Indonesia. Jadi saya harapkan di bulan Desember hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Hal-hal yang buruk tidak terjadi, tetapi sepertinya memang untuk di bulan Desember
tahun 2022 untuk Indonesia tersendiri memang harus bisa lebih berhati-hati karena akan ada berbagai situasi yang tidak begitu menguntungkan, ada situasi yang tidak begitu menggembirakan terkait dengan berbagai bencana yang akan terjadi di bulan Desember tahun 2022. Dan tentu saja di sini memang untuk bencana tersendiri saya lihat ada berbagai elemen ya. Elemen pertama tentu saja elemen air yang dimana di tahun 2022 ini harus waspada terkait dengan berbagai banjir yang bakal terjadi di dalam beberapa wilayah, khususnya memang ada banjir bandang yang bakal terjadi di salah satu wilayah dan akan menelan cukup banyak korban jiwa yang bakal terjadi karena musibah banjir bandang tersebut. Termasuk di Indonesia bagian timur juga harus mewaspadai banjir yang bakal terjadi di tahun 2022. Dan kalau untuk gunung tersendiri, mungkin setelah kita belajar dari Gunung Semeru kemarin, yang harus diwaspadai yaitu di wilayah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY, dan juga di wilayah Sumatera Utara. Memang harus bisa lebih berhati-hati, dan tentu saja dengan kita memikirkan dua hal, Sinabung dan juga Merapi, hati-hati. Untuk gunung-gunung yang lainnya juga bakal ada potensi aktivitas-aktivitas yang meningkat, terutama di wilayah Ring of Fire di Republik Indonesia ini. Dan untuk bencana yang lainnya, di sini saya melihat untuk tsunami dan segala macam mungkin hanya akan terjadi beberapa gempa-gempa saja, tetapi juga gempa yang besar ini kemungkinan besar akan menelan berbagai bentuk kerugian materi ataupun non materi, dan juga bahkan akan menimbulkan beberapa korban jiwa yang bakal terjadi di dalam ya bencana gempa bumi ini. Dan saya lihat mungkin ini apa ya, akan terjadi di beberapa wilayah tetapi cakupannya cukup luas. Jadi titiknya itu ada di satu wilayah tetapi efek yang dirasakan itu cukup besar di tahun 2022 ini. Dan saya harap ini nggak terjadi, tetapi memang kemungkinan besar musibah gempa bumi ini akan terjadi di beberapa sektor di dalam wilayah Republik Indonesia ini. Jadi memang harus waspada terutama di wilayah-wilayah yang dilewati oleh sesar Hindia, sesar Australia dan segala macam, harus bisa lebih meningkatkan kewaspadaan. Dan untuk mungkin situasinya di wilayah Jawa kemungkinan besar masih akan terjadi guncangan-guncangan yang bakalan terjadi, yaitu di Jawa Timur perbatasan ke Jawa Tengah. Mungkin akan ada berbagai hal yang bakal kamu rasakan terkait dengan gempa bumi yang bakal terjadi di tahun 2022 ini. Dan tentu saja musibah ini saya lihat memang apa ya, cakupan korban jiwanya itu lebih banyak dari berbagai bencana yang sudah pernah terjadi. Jadi di sini kita harus hati-hati terkait dengan berbagai bentuk apa ya, bencana yang kemungkinan bakal menelan di berbagai wilayah Republik Indonesia. Jadi tiga hal, banjir, kemudian gempa bumi, dan juga di sisi yang lain ada berbagai hal yang memang harus diwaspadai terkait dengan letusan-letusan gunung berapi. Mungkin skalanya mungkin di beberapa wilayah tidak terlalu besar, tetapi di sisi yang lain untuk gunung berapi sendiri mungkin konsentrasi kita yaitu Merapi dan juga Sinabung. Tetapi hati-hati, untuk gunung-gunung yang lainnya juga bakalan ada potensi untuk meletus karena tidak terprediksi dari awal. Dan kemudian di sisi yang lain, di dalam Republik Indonesia di tahun 2022 di sini saya melihat akan ada beberapa tokoh ya, akan ada beberapa tokoh yang kemungkinan besar akan terpengaruh dengan berbagai situasi yang terjadi, termasuk di sini ada beberapa tokoh yang apa ya, akan mengalami, ada salah satu tokoh terkenal, ada tokoh terkenal dalam satu wilayah bakal terjadi bencana yaitu tsunami dalam beberapa waktu ke depan di tahun 2022 ini. Dan tentu saja wilayah tokoh ini masih belum bisa terlihat jelas ya, di wilayah mana tokohnya, siapa yang bakal daerahnya terkena bencana dari tsunami ataupun gempa bumi yang terjadi di tahun 2022. Dan tentu saja di sini kita berharap hal-hal yang buruk ini tidak terjadi di waktu tahun 2022. Kenapa di tahun 2022 kita sedang memulihkan segala situasi yang terjadi? Maka saya harap, saya berdoa semoga hal-hal yang buruk, bencana alam dan segala macam tidak terjadi di tahun 2022
ini. Dan yang harus diwaspadai memang tentang air, tentang gunung, tentang gempa bumi yang memang masih akan terjadi di tahun 2022. Dan kemudian di sisi yang lain, saya melihat juga di tahun 2022 ini ada public figure yang bakal terkena berbagai bentuk kasus. Kasusnya mulai dari yang kecil, mulai dari yang besar. Sepertinya juga bakalan terungkap public figure, tokoh politik ataupun artis yang mungkin akan terungkap berbagai bentuk skandal yang terjadi. Dan bahkan di sini saya melihat ada artis yang berjasa luar biasa bagi Indonesia akan berpulang, tetapi di sini memang jasa-jasanya untuk negara Indonesia sangat luar biasa, mulai dari berbagai hal, mulai dari musik, politik, dan juga sebagainya. Tetapi di tahun 2022 ini memang akan menjadi kehilangan besar bagi Indonesia karena ada tokoh-tokoh yang berperan sangat luar biasa itu akan selesai. Nah, maka dari itu di sini memang ada kunci yang harus dipegang oleh diri kita masing-masing, tetap berbuat baik kepada siapapun selagi kita masih memiliki usia. Dan di sini tentu saja saya melihat akan ada berbagai bentuk kasus yang akan terungkap di tahun 2022, mulai dari korupsi, mulai dari nepotisme, dan juga mulai ada gejolak-gejolak politik yang mulai terlalu berlebihan. Sehingga apa? Di sini hati-hati, teruntuk orang yang di atas sana akan ada guncangan-guncangan yang berusaha untuk melemahkan sistem pemerintahan yang ada di dalam Republik Indonesia. Jadi tetap harus hati-hati karena situasi politik memang masih akan tetap memanas di tahun 2022. Apalagi menjelang tahun 2024 memang masih ada space 1 tahun lagi, tetapi di sini memang harus hati-hati karena gejolak-gejolak itu masih akan terus ada di Republik Indonesia ini. Meskipun di sisi yang lain dalam posisi korupsi mungkin kemungkinan besar ada tokoh yang di luar dugaan. Ada tokoh yang di luar dugaan yang kita anggap bersih, tetapi tiba-tiba tertangkap oleh KPK. Tetapi memang situasinya penyidikan dan penyelidikannya masih kurang begitu kuat, sehingga memang tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan kalau tokoh tersebut terjerat oleh kasus korupsi. Karena mungkin seperti Harun Masiku yang mungkin masih keliling ke sana ke sini, sehingga memang harus hati-hati dengan berbagai hal-hal yang seperti ini karena tentu saja butuh penanganan yang lebih lagi untuk menguak kasus korupsi yang besar yang ada di tahun 2022 ini. Dan kurang lebih seperti ini kemungkinan besar tentang bencana alam dan juga tentang berbagai hal yang bakal terjadi secara singkat di tahun 2022. Jangan jadikan ini sebagai kekhawatiran, jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tetapi jadikan ini sebagai referensi saja untuk kita bisa melangkah dengan pasti dan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan hati-hati di awal tahun sampai dengan akhir tahun. Mungkin di awal tahun dan di akhir tahun 2022 untuk beberapa wilayah dan juga untuk beberapa hal di dalam diri kita. Sekian dari saya. Semoga hal-hal yang buruk dapat terhindar dan juga kita bisa memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih indah di tahun 2022. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dinding Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.